Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ustadz Pak Lukman Hakim ingkang kita hormati, langkung-langkung Pak Ustadz ingkang sanes, langkung-langkung Pak Walji ingkang tuan rumah menika ingkang nyugoto kalian Pak Hayun, langkung-langkung datang jamaah Sabtu pagi ingkang pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo langkung rumiyin tansah kita kunjukaken raos syukur kita datang Allah Subhanahu wa taala. Kita sesarengan ngucap tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Pilih kula lan panjenengan sedaya dugi enjang menika pun paring kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, nikmat Islam, langkung-langkung nikmat kesehatan, sehingga kula lan panjenengan sedaya wonten ing kesempatan enjang menika saged makempal manunggal wonten musolanipun Pak Waljianto kanthi wilujeng kalis ing sambikala. Allahumma amin. Ingkang salajengipun selawat saha salam mugi pun tetepaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, medhak dhateng garwa putra, dhateng para sahabat-sahabatipun, dhateng para tabi'in, para alim ulama, para syuhada lan sholihin, insyaallah tumuju dhateng kula lan panjenengan sedaya. Sagunge para bapak ibu lan para lenggah ingkang pun muliaken Allah Subhanahu wa taala, saderengipun pengajian dalam rangka menika persiapan wonten ing bulan Ramadan kawiwitan, sepindah malih saking keluarga ageng Bapak Walji ngambali Pambagio Harjo Sugeng Rawuh karawanipun ibu bapak lan para lenggah sedaya saking keluarga ngaturaken ageng matur suwun awit karawanipun. Salajengipun ibu bapak lan para lenggah sedaya, monggo kita awiti pengajian ing wekdal enjang menika kita pikaserengan kanthi maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun wekdal kita sumanggaken dhateng Pak Ustadz Lukman Hakim. Wekdal kita aturaken matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pengajian Sabtu pagi rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ini selalu dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, semangat, ceria semua. Sabtu pagi yang cerah. Walaupun tadi tempat saya Ploso Kuning Minomartani bar subuh niku jawah Bapak Ibu. Jan bres kaya disuntak nika. 5:30 pet mandek. Terus saya berangkat ke sini. Alhamdulillah kadose wau nomor 3 nggih. Kita bersyukur hari ini dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat setelah 2 tahun pandemi melanda negara kita. Karena pandemi itu pula pengajian Sabtu pagi sempat vakum selama 2 tahun ini ya Bapak Ibu. 2 tahun ya. Terakhir 18 Februari. Wah, malah kelingan tanggal ini.
Terakhir 18 Februari 2020. Pun 2 tahun kunjul sesasi nggih. Mulane do kangen. Lajeng Pak Haji Waljianto ndamel odo-odo babar pindah panjenenganipun ngunduh pengajian menika wonten musolanipun Pak Haji Waljianto. Terus pengajiannya dikai judul Tombo Kangen. Neng prapatan menggo nengen. Menika pengajian Tombo Kangen. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema pengajian kita kali ini waspadalah. Waspadalah. Kalau yang di TV itu kan acara kriminal ya, kejahatan ada di sekitar kita. Waspadalah. Nah, karena kita akan menyambut datangnya Ramadan, maka judul pengajian kita waspadalah. Puasa kita bisa hilang pahalanya. Maka persiapan kita menyambut Ramadan yang tinggal sebentar lagi. Seminggu kira-kira. Insya Allah tanggal 2 April nanti kita akan memulai puasa Ramadan kita. Kita perlu mempersiapkan diri terkait dengan hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Jadi pengajian ini kebagian tema perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Nah, terus tema-tema yang lain bagaimana Pak Lukman? Nanti buka saja videonya Pak Lukman di YouTube. Ya. Ada beberapa pengajian song-song Ramadan dengan tema yang berbeda-beda. Keuntungan dari membuat video kemudian di launching di YouTube itu bagi saya ya mengharuskan saya untuk selalu belajar Bapak Ibu. Kan tidak mungkin saya mengupload video yang gitu-gitu terus ya. Temanya harus ganti-ganti terus, tidak ada tema yang sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perlu waspada. Jangan sampai puasa yang sudah kita bela-belain seperti itu, ganjarane hilang Bapak Ibu. Ganjarane kobong, hangus. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita. Hadis yang saya bawakan insya Allah sahih. Saya sudah mempelajari dari berbagai sumber. Peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kita baca bersama-sama ya, biar Bapak Ibu juga terkesan gitu. Jadi kalau belajar sambil membaca itu kan katanya lebih membekas gitu ya. Rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Nah, gawat toh nggih. Mulane waspadalah. Nabi sudah mengingatkan kita, banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa, tidak mendapat pahala dari puasanya.
Yang dia dapatkan hanya rasa lapar dan dahaga. Posone mung entuk ngelak karo ngelih. Ganjarane ra ono, kopong. Cara parine gabuk. Puasanya sih sah secara syar'i, sudah menggugurkan kewajibannya, tetapi pahalanya enggak ada. Ini yang perlu kita waspadai Bapak Ibu sekalian. Maka kita harus mencermati hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Pada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengingatkan kita, laisa siyamu minal akli wasyarobi, innama siyamu minal lahwi warrofas, fa in sabbaka ahadun au jahula alaika faltakul inni shaimun, inni shaimun. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perbuatan laghu, perbuatan yang sia-sia, warrofas, dan perbuatan rofas. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, katakanlah kepadanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Ini yang harus kita perhatikan, ini yang harus kita waspadai. Peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa puasa itu bukan sekedar urusan nggak makan nggak minum, tetapi lebih dari itu puasa adalah menahan diri kita dari al-laghu. Di pesantren-pesantren sering diucapkan logo, tumindak sing logo, perbuatan yang sia-sia. Warrofas, rofas itu ucapan atau perbuatan saru. Nah, jadi yang merusak pahala puasa kita itu adalah al-laghu, perbuatan yang sia-sia. Nggih, nek panjenengan gabut, perso gabut mboten. Kurang rumangsa, kurang gawean, ya pelariannya baca Quran. Malah lebih baik tidur daripada kalau kita bangun kemudian kita melakukan hal yang sia-sia. Warrofas, dan perbuatan rofas, ucapan atau perbuatan kita sendiri pelakunya, atau kita sebagai pengamatnya, atau kita sebagai penikmatnya. Barang saru niku rak barang sing nyenengke to nggih Bapak Ibu. Obrolan itu kalau obrolan temanya saru kan umumnya menyenangkan. Marake gayeng, saru ki marake seru nggih Pak Darmo. Marake seru ya. Kalau temanya saru itu umumnya gayeng obrolan itu. Ya, wah senengnya ra karuan gitu. Lama-lama seru. Nah, suwe-suwe serem. Ya. Nah, malah pengajian gini anggo saru ya do seneng kok. Gojekan saru gitu, ya malah do seneng kok. Padahal yang hadir itu sok ya ana bocah-bocah barang ya.
Nah, saru memang ya memang konsumsi yang mengasihkan, mengenakkan. Dan biasanya ini menarik sehingga waktu itu tidak terasa untuk tema-tema yang saru seperti ini. Tetapi waspadalah Bapak Ibu, yang seperti itu bisa merusak pahala puasa kita. Lah kula mboten kok Pak, kula mung nonton teng HP kok. Jenengan golek barang saru ngangge HP jenengan saged mboten? Ada enggak? Wah, ewon ya. Jutaan konten, jutaan akun. Nek jenengan mau ngajeng golek barang saru mawon, ya tinggal searching, memasukkan 1-2 kata kunci gitu pun metu pirang-pirang. Dan itu mengasihkan. Tapi waspadalah bahwa perbuatan rofas itu bisa merusak pahala puasa kita. Kemudian Bapak Ibu, fa in sabbaka ahadun au jahula alaika, apabila pada saat berpuasa ada seseorang yang mencelamu, mengejekmu, membulimu, au jahula, atau melakukan keusilan kepadamu, maka jangan diladeni Bapak Ibu. Menawi panjenengan ngladosi perbuatan usilnya, ini akan berisiko membatalkan pahala puasa panjenengan. Tetapi panjenengan mengatakan ini soimun, saya sedang berpuasa. Payah poso saged boten Bu tiyang padu menika? Enak. Iso. Wong di mana tempat nggih. Poso-poso padu oke. Poso-poso ngelek-elek wong enten mboten? Wonten nggih. Bisa. Poso-poso ngrasani sapa ora? Saged. Menika nggih termasuk perbuatan yang sangat menarik untuk dilakukan. Nek ngobrol temane wong liya niku ora asik to nggih. Wah ngandake kae kae ngene lho kae ngaten. Biasanya kalau temanya seseorang itu yang dibahas apa? Kebaikannya apa keburukannya? Keburukannya sing dikondhoki mesti eleke. Dan itu menarik. Nek sing dikandhake apike ora menarik. Padahal Pak Lukman itu membolehkan gosip, tapi gosip yang syar'i, ya. Gosip syariah. Saat ini kira zamane ana bank syariah, ada pegadaian syariah, ada koperasi syariah. Nah, gosip juga boleh, tapi gosip syariah. Gosip syariah niku pripun? Kalau kita menggosipkan seseorang, bicarakanlah kebaikannya. Nah, niku gosip syariah. Neng kira-kira payu ora gosip syariah niki? Rasib nggih. Wah, wis menapa menika habar ya. Yang menarik itu kalau kita membicarakan keburukan, kejelekan seseorang. Pun dimanapun menika. Kawan di kantor dirasani oleh kawan sesama kantor, konco pasar dirasani karo wong pasar, konco pengajian dirasani karo konco pengajian, neng omah dirasani tanggane. Wah pun enten to nggih? Kuatah Pak mendina ngoten niku nggih. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dan kita waspadai. Pada bulan puasa nanti bisa juga dan kemungkinan besar ada orang yang mencela kita.
ada orang yang ngerasani kita, ada orang yang menggosipkan kita, ada orang yang membuli kita. Nah, malah ini toh nggih Pak Waji, awake dhewe dadi entuk ganjaran toh nggih. Sudah dosane. Iya, sudah dosane. Bisa Bapak Ibu, jangankan orang berbuat jelek, orang berbuat baik saja sok dirasani kok Bapak Ibu. Neng kantor kuwi sing sregep ngono sok dinyinyirin, wah calon kepala kuwi kata. Ya niku. Ya, pencitraan. Nggih. Neng kampung sregep, wah kuwi sok arep jago dukuh kuwi. Iya. Ning sakniki dukuh tes kok nggih. Nggih, nek lurah isih pilihan. Ning kampung sregep ngono wah. Kuwi sajake pengen dadi lurah kuwi. Ngaten. Nggih, jangankan yang jelek, yang baik saja sering kita itu dirasani, kita itu kemudian digosipkan negatif. Kadang-kadang pengajian saja sok dadi omongan kok. Kayak pengajiane pencitraan ngoten nggih. Ya bisa seperti itu. Kadang-kadang yang menggosipkan ya saudara kita sendiri. Kemungkinan seperti itu ada dan sangat mungkin terjadi pada bulan puasa nanti. Ada orang yang sengaja mengusili kita juga. Kalau seperti itu jangan diladeni Bapak Ibu. Nek jenengan ladeni posone jenengan batal ganjarane. Nggih pun wis rasa diladeni. Nek arep komentar nggih inni shaimun dengan bahasa kita. Tidak perlu jenengan terus ngadeg ning ngarepe ngomong inni shaimun nggih. Iku malah di komentari ngopo kuwi. Rasa ngelabrak ning omahe inni shaimun nggih. Menika ya dengan bahasa kita. Kalau ada yang ngajak kita gosip gitu ya. Poso lho Budi. Ana sing rada usil lagi poso lho Pak D. Hati-hati lho lagi poso lho Mas ya. Nah gitu dengan bahasa kita. Tidak perlu kita plek hadis ini terus ini so imun. Malah digeguyu mangke. Nah, itu. Dan jangan pula kemudian kita tanggapi lagi poso kok lek jajal sok bar bodo tak ajar tenan kowe. Nah niku malah awake dhewe gawe rame. Ya sudah. Puasa itu bukan sekedar menahan makan dan minum, tetapi puasa itu menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ala dinilai poso nek awake dhewe mung padha wae kaya nek ra poso. Nah, manfaatnya puasa itu apa? Wong puasa itu biar kita itu tertahan diri kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya adalah berkata dusta, bohong, ngapusi, hoaks. Ada hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita, malam yada qaula zuri wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang dia tahan. Allah nggak butuh puasanya. Niki pun jero banget nggih Bapak Ibu. Jenengan nek ngendika wis aku ora butuh kok.
Wah, niku rak pun menggambarkan sikap panjenengan sing wis wegah ngono nggih. Wis aku ora butuh kok. Wis ben dhek arep ngopo, wis ora butuh kok. Niku rak saking le duka ngoten nggih. Aku wis ora butuh kok. Sakit sekali rasanya seperti itu. Apalagi kita yang berpuasa, kemudian Allah mengatakan, aku enggak butuh puasamu. Lah wong poso ra poso padha wae kok. Omongane ora kena dipercaya, malah kepara gelem ngapusi. Lah gunane poso apa? Ngoten. Intinya Nabi mengingatkan kita, puasa itu hendaklah bisa menahan diri kita dari omongan dusta. Bohong itu kan di ucapan ya Bapak Ibu, dan juga di tulisan sekarang. Bohong di ucapan, ya, ekspresi kebohongan kita itu adalah pada ucapan kita. Yeah. Bisa juga dengan jempol kita. Kok ngangge jempol Pak Lukman lan jenengan nunal-nunul HP niku. Padahal yang di nunal-nunul ya, yang di copy paste, di share itu belum tentu kebenarannya atau tidak benar sama sekali. Niku termasuk kebohongan kita. Maka kita harus hati-hati nanti di bulan puasa, jangan sampai kita menyebarkan kebohongan. Kebohongan terkait apapun. Kalau ada postingan-postingan, Bapak Ibu perlu mencermati, perlu mewaspadai. Kalau tidak yakin bahwa itu benar pun jenengan lebih baik diam. Biasanya postingan-postingan yang seperti itu rada provokatif nggih. Rada mempengaruhi awake dhewe. Pada tulisan paling bawah itu, apakah Anda akan tetap membiarkan tulisan yang baik ini berhenti di HP Anda? Nah itu biasanya begitu. Nah kita perlu waspada. Tenan pora bener apa enggak? Ya bermacam-macam terkait amalia-amalia. Jenengan teliti betul ini bener apa enggak. Kalau enggak bener udahlah. Kalau ragu wis enggak rasa wae lah nek malah kleru. Apalagi terkait isu-isu tertentu, nggih. Isu agama, isu politik. Nah, niku isu politik ya. Senajan awake dhewe le gemes iki. Kados ngaten ya, tapi kalau kita enggak yakin kebenarannya, nggih sampun enggak usah. Ya kadang-kadang wah iki kok kaya tenan-tenano ya. Ya, narasinya itu kok kaya tenan-tenano mengabarkan begini begitu. Ya, kaya tenan-tenano ning awake dhewe ya ora ngerti tenan nggih Pak nggih. Kita hanya bisa dipengaruhi dan diyakinkan oleh narasi pada tulisan itu. Sehingga seketika itu kita meyakini iki tenan iki. Ketoke, nganggo ketoke ngono. Wong awake dhewe iso mbuktekke tenan kok. Kalau saya wis ben ada yang lebih pinter dari saya untuk menyikapi isu politik ini, biar mereka saja yang menanggapi. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perlu mewaspadai pada bulan puasa nanti, jangan sampai dari lisan kita keluar kebohongan. Kira-kira mungkin ora awake dhewe berbuat kebohongan itu. Mungkin dalam beberapa hal, dalam banyak hal, dalam banyak urusan. Kadang-kadang yo diniati tenan le ngapusi,
kadang-kadang sok ya kepepet ngapusi gitu. Nah, begitu. Waspada bahwa ini bisa merusak pahala puasa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita perlu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa tadi yang umumnya sangat menyenangkan kita. Hibah, gosip. Kita bisa mendapatkan informasi-informasi gosip dari banyak media, dari televisi, dari internet gitu. Kalau kira-kira tidak bermanfaat bagi kita, tinggalkan saja. Lah niku nyenengke, Pak. Ratingnya tinggi. Eman-eman. Eman-eman. Kita nanti bisa kudet ya, kurang update. Kita nggak tahu nanti kabarnya artis itu terus gimana. Mboten sah ngurusi urusane wong liya. Ya, kita mengurusi diri kita sendiri saja. Ya, sering kita itu keasikan karena mengurusi urusannya orang lain. Kemudian menjadi lupa terhadap urusan kita sendiri. Urusan kita itu menjaga puasa kita supaya mendapatkan pahala yang kita harapkan. Tujuan puasa la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Itu yang harusnya menjadi fokus perhatian kita. Poso kuwi ana targete lho. Apa itu la'allakum tattaqun? Biar meningkat ketakwaannya, ben mundak takwane. Lah nek poso mung padha wae tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa menjadikan lebih baik perbuatan, omongan, sikap, tingkah laku. Nah, terus apa gunanya? Berarti kan puasanya tidak membawa efek yang baik terhadap kita. Enggak ngefek, bro, kata anak-anak muda. Enggak ngaruh. Puasa enggak puasa kok sama saja. Malah luwih parah nggih. Menika naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa menahan diri dari hal-hal yang merusak pahala puasa kita. Allahumma amin. Selamat menyongsong datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang dan kesehatan kepada kita, dan kita dapat beribadah dengan maksimal pada bulan Ramadan nanti, serta menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Demikian Bapak Ibu pengajian kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.